Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuartal 4 tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan kuartal 3 dan sekarang masuk ke kuartal 4 yang isinya ada Oktober, November, dan Desember. Nah, kita masih punya waktu nih 3 bulan untuk mengejar atau mencapai visi, misi, dan goal besar di tahun 2023. Hari Senin lalu aku udah planning sama meninjau ke kuartal 3 dan memplanning kuartal 4 bareng anak-anak Lifebook SMP dan SMA. Sekarang aku mau sharing sama kalian semua bagaimana hasil dari aku meninjau kuartal 3 dan memplanning kuartal 4. Nah, ini dia halaman meninjau K3. Saatnya untuk melakukan tinjauan triwulan ketiga kamu untuk tahun 2023. Ini ada salah cetak. Ini adalah area untuk merenungkan 3 bulan terakhir, merayakan kemenangan kamu, dan menyelaraskan kembali diri kamu dengan niat-niat kamu. Aku nulis di buku Lifebooknya Homeschool Tunas Bangsa, Compass of Life 2023. Perjalanannya sudah panjang sekali nih. Buku ini dipakai oleh peserta didik SMP dan SMA. Di sini ada kolom tentang ayo rayakan kemenangan, apa yang aku banggakan, bagaimana aku melakukan semua fokus dan goal K3 aku, pelajaran yang aku pelajari 3 bulan ke belakang, bagaimana kebiasaan perawatan diriku berjalan, apakah perawatan itu masih ada artinya, apakah aku harus tetap mengikuti kebiasaan itu atau mengganti kebiasaan tersebut. Yang terakhir, apa yang paling aku senangi dari berjalan ke depan. Nah, aku mulai dari ayo rayakan kemenangan, apa yang aku banggakan. Nomor 1, mewujudkan program sampah jadi uang dengan adikku dan Pak Guru Dwi. Program sampah ini diadakan karena untuk melanjutkan dan menyempurnakan program sebelumnya. Program sebelumnya itu adalah Rapi Bersih, di mana anak-anak belajar tentang kerapihan dan kebersihan setiap hari Jumat. Kita semua bagi kelompok, guru juga terlibat dalam membimbing anak-anak, semua gotong royong untuk membersihkan dan merapikan area sekolah. Karena kan kita sekolah dari Senin sampai Jumat, jadi kita pakailah momen hari Jumat sebelum kita meninggalkan sekolah kita untuk berlibur di rumah Sabtu Minggu. Kita pastikan sekolah kita ditinggal dalam keadaan rapi dan bersih. Nah, untuk menyempurnakan program itu, kita tambah dengan program sampah jadi uang. Kebetulan ini juga berhubungan dengan ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis perusahaan komunitas. Perusahaan komunitas kita punya tempat wisata namanya Rumah Pengolahan Sampah Citra. Jadi di mana sampah itu didaur ulang menjadi produk baru lagi yang bisa digunakan. Sampah-sampah plastik itu nggak bisa diurai oleh bumi dan akan menjadi racunnya bumi, di mana itu sangat mengotori dan merusak. Oleh karena itu kita coba membangun kebiasaan itu kepada anak-anak supaya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat, sampah yang kita buat. Karena membuang sampah pada tempatnya ini itu tuh masih perlu diperhatikan. Kadang masih ada yang suka buang sampah di lantai, masih ada yang buang sampah di dekat buku-buku pelajaran di kelasnya gitu. Jadi itu butuh pemantauan spesifik, di mana program Rapi Bersih itu kan tidak secara langsung menyebutkan harus bertanggung jawab terhadap sampah. Nah, makanya diadakanlah program sampah ini. Plus mereka bisa mendapatkan tambahan uang jajan atau tambahan uang untuk bayar SPP atau apapun itu, karena ada nilai ekonomisnya dari sampah-sampah yang seperti kardus, kertas, besi, plastik botol, dan semacamnya itu. Yang kedua, perdana meeting bulanan per kelompok untuk efektivitas diskusi dan solusi. Nah, selama ini kan aku dengan guru-guru itu mengadakan meeting bulanan. Semua orang dikumpulin jadi satu dalam satu waktu. Ada yang wali kelas, guru forum, guru matpel, ada yang non KBM seperti kepegawaian, kesiswaan, bendahara, operator.
terus kebersihan, keamanan, ada juga yang tim IT, tim medsos, YouTube, IG, Facebook, TikTok, terus ada juga yang ngerjain aplikasi, ada juga tim merchant yang membuka kelas di Merchant Hype Station Emerald Bintaro. Itu semuanya dijadiin satu. Akhirnya apa? Nggak cukup waktu 2,5 jam itu untuk membahas semuanya. Akhirnya pembahasan tentang solusi dan diskusinya itu nggak tuntas. Aku melihat itu sangat amat tidak bagus, karena fungsi dari evaluasi adalah kita belajar dari yang sudah kita kerjakan selama ini, kemudian memperbaiki untuk berikutnya. Dan kalau evaluasinya nggak dapet lah juga meeting bulanannya, ngapain kita ngabisin waktu. Akhirnya aku pisah itu semua per kategori, dan ternyata setelah dipisah per kategori, setiap kelompok itu punya waktu meeting yang cukup panjang juga, terutama wali kelas. Kalau wali kelas itu bisa sampai 90 ke 2 jam sendiri. Nanti untuk yang lain 75 menit, mungkin ada juga yang paling cepat 1 jam, kayak begitu. Nah, aku sangat bersyukur karena sekarang itu terpisah. Entah nanti bakal lebih baik lagi atau tidak, saat ini yang terbaik adalah cara ini. Yang ketiga, menjadi narasumber webinar Livebook. Aku diajarin sama pendiri Homeschool Tunas Bangsa, Pak Guru Irwan, untuk membawakan webinar Livebook sebagai narasumber. Tadinya aku baca buku tuh santai-santai aja untuk keperluan pribadiku dan kepentingan aku mengajar di sekolah. Tapi karena ada tanggung jawab lagi yang lain, aku baca buku sekarang jadi lebih serius, jadi lebih mendalami, lebih mindful, karena aku punya tanggung jawab untuk menjelaskan sesuatu ke guru-guru Homeschool Tunas Bangsa, guru-guru Homeschool Jabal Rahmah yang di Lombok, dan orang tua murid. Yang keempat, rutin bikin konten edukasi di sekolah dan di rumah. Dulu bapakku pernah menyemangati aku untuk bikin konten-konten edukasi sesuai dengan yang saya lakukan di rumah atau di sekolah, baik untuk kepentingan diri saya sendiri, mengupgrade diri, dan itu juga sebagai bahan sharing, dan yang nantinya bisa dipakai untuk kalau lagi ngobrol dengan guru-guru. Pernah itu berjalan 2 tahun yang lalu, terus entah kenapa kayak drop banget, kayak hilang semua semangat dan motivasi, itu berhenti total. Yang seharusnya kita nggak boleh ya ngandelin motivasi, kita harus ngerti dulu kita kenapa ngerjain ini gitu. Jadi termotivasi atau tidak termotivasi, kita akan selalu lanjut karena kita tahu tujuan kita melakukan ini tuh ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali lagi aku mengerjakan konten-konten itu dari ranah di rumah maupun di sekolah. Yang kelima, piring tanah liat, sendok dan gelas untuk visual guru tanah liat dan anak-anak. Jadi sebenarnya bukan aku mau nunjukin karya tanah liat ini sebagai contoh ke guru tanah liat, karena guru tanah liat ini keren banget. Pekerjaannya sangat apik, karyanya sangat simetris, rapih, dan kayak semi pro. Keren banget. Itu anak alumni dari Homeschool Tunas Bangsa, dan dia sangat menguasai berkarya lewat tanah liat ini. Nah, jadi yang aku lakukan sebagai partner kerja yang mengawasi guru-guru di Homeschool Tunas Bangsa, aku harus memberikan semacam dorongan, semangat, atau suatu visual di mana mereka tuh kebayang saya itu lagi ngerjain apa sih gitu. Karena kan program ini kita sebagai pemimpin itu gak bisa serta-merta memaksa orang memahami apa yang kita maksud. Jadi kita harus memvisualkan yang kita maksud, atau mencontohkan yang kita maksud, membimbing yang kita maksud, supaya visi misinya Homeschool Tunas Bangsa atau visi misi yang kita harapkan itu tercapai. Yang keenam, LPJ 2022 selesai. Jadi alhamdulillah tahun 2022 Homeschool Tunas Bangsa menerima dana bantuan dari pemerintah daerah, Diknas Tangsel. Nah, itu kami pakai untuk beli buku, beli fasilitas, memperbaiki kebun hidroponik, dan masih banyak lagi. Aku tugasnya tuh dapat bagian mengerjakan laporan pertanggungjawaban, dan alhamdulillah itu sudah selesai. Yang ketujuh, merchant berjalan dan ada penjualan dari 3D. Pendiri Homeschool Tunas Bangsa, Pak Guru Irwan, mendidik kami semua untuk berjalan dari unit bisnis yang di CSR-kan menjadi unit bisnis yang mandiri. Kita mulai dengan membuka les di Merchant Hype Station Emerald Bintaro.
Nah, di situ kita buka les tanah liat, buka les apa lagi ya? Batik, angklung, dan 3D. Nah, 3D ini dibawain sama anak-anak SMA-nya Homeschool Tunas Bangsa. Mereka yang punya kemampuan dan keahlian, kita perbolehkan untuk buka kelas di sana. Jadi, bukan hanya ahli untuk dirinya sendiri, kamu bisa langsung share hasil pengetahuan kamu, skill kamu, dan bisa langsung jualan juga. Dan alhamdulillah untuk yang 3D sudah ada pemasukan. Mereka bulan September ini dapat pemasukan 500.000. Itu bagus banget untuk pemula. Mereka sudah bisa dapat 500.000. Semoga ini jadi salah satu atau awal kita lebih berpikir ke arah mandiri. Yang ke-8, UI Design Surprise dan Livebook selesai. Alhamdulillah banget. Jadi untuk perawatan fasilitas di sekolah itu butuh banget yang namanya perhatian khusus. Jadi kenapa sampai kita effort banget bikin aplikasi Surprise. Nah, aplikasi ini didesain semua oleh Kak Jagat, nanti diprogram oleh Kak Rio, alumni Homeschool Tunas Bangsa. Nah, itu sudah selesai semua, tinggal masuk tahap programming. Yang kedua, kolom keduanya, bagaimana aku melakukan semua fokus dan goal ketiga aku, K3 aku. Pertama, aku tentukan tujuan utamanya, harus objektif untuk visi misi HSTB. Itu jangan sampai jadi obsesi atau personal aku. Karena kadang kita kalau jadi pemimpin itu antara visi misi dengan obsesi itu suka tabrakan ya frekuensinya. Jadi kita harus hati-hati di situ, stay objektif. Dan sesuai dengan program ekosistem bisnis komunitas. Jadi ada 2 nih tujuan aku menjalankan program. Dia harus searah dengan visi misi Homeschool Tunas Bangsa dan harus mengandung nilai-nilai ekosistem bisnis perusahaan komunitas. Saling tergantung satu sama lain, divisi satu dengan divisi yang lainnya itu harus saling berkolaborasi. Kedua, aku lihat kesesuaiannya dengan program nasional, terutama kurikulum Merdeka Belajar. Aku juga harus memperhatikan apa yang dicanangkan oleh program nasional. Jadi meskipun kita punya cara yang berbeda dalam menjalankan metodenya di Homeschool Tunas Bangsa atau proses belajarnya, intinya kita itu tidak mengasingkan diri dari program nasional. Jadi aku harus mencari benang merahnya gitu. Dan alhamdulillah dengan lahirnya kurikulum Merdeka ini, apa yang dulu diciptakan oleh Pak Guru Irwan tentang kurikulum yang kita jalanin sendiri ini, metode yang kita jalanin sendiri ini makin sinkron gitu. Jadi aku nggak terlalu susah nyari benang merahnya. Ketiga, aku lihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pembentukan karakter peserta didik, pengembangan guru, dan organisasi sekolah dalam ruang lingkup My Life Book Kurikulum. Nah, aku juga harus melihat juga karena di Homeschool Tunas Bangsa itu orientasi kita adalah pembentukan karakter, di mana karakter ini akan memandu atau menjaga kita dalam memiliki skill, pengetahuan, dan segala macam. Jadi isi karakter inilah yang harus pertama-tama kita rapihkan dan kita bangun atau kita asah. Itulah kenapa setiap ada program-program di Homeschool Tunas Bangsa itu harus dilihat nilai-nilai pembentukan karakternya, baik untuk peserta didiknya maupun untuk guru-gurunya. Dan sesuai nggak sama ruang lingkup My Life Book Kurikulum, karena kita pakainya My Life Book Kurikulum. Kenapa My Life Book-nya dijadiin kurikulum? Karena dia yang akan menjadi bingkai program di mana kita fokus sama mengasah semua aspek yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Keempat, kemampuan aku dan anggota sekolah SDM untuk eksekusi programnya. Nah, yang pasti aku harus sangat objektif melihat apakah sekolahnya mampu, apakah aku sendirinya mampu, apakah guru-gurunya mampu melakukan program ini secara konsisten dan memberikan contoh yang baik untuk anak-anak, seperti itu. Dan apakah dananya mencukupi. Jadi aku harus pastikan dari segi itu semua supaya program yang dijalankan berjalan dengan baik dan tidak tersendat di tengah jalan. Berikutnya, pelajaran yang aku pelajari 3 bulan ke belakang. Jadi ada 2 hal yang aku pelajarin di 3 bulan belakang ini, di kuartal 3. Secara umum hidup ini tidak ada artinya. Tergantung sudut pandang kita dan bagaimana kita mau memaknainya. Karena Allah sebagaimana prasangka hambanya. Jika kita menganggapnya berlawanan dengan apa yang kita harapkan, begitulah yang terjadi. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita bersangkanya baik, ya yang terjadi akan baik.
Jadi kenapa aku percaya kalau hidup ini cenderung sebenarnya tidak ada artinya? Karena kalian pernah nggak sih bayangin ketika kita dalam suatu kejadian, semua terasa lucu, terasa fun, asik, sampai suatu hari semua itu rasanya menyakitkan atau rasanya menjadi berat. Lalu yang berat, semua berat banget, menyakitkan, menderita, sampai akhirnya semua jadi lucu. Jadi kayak kok kayak gak ada artinya banget gitu ya kita. Dan akhirnya aku sadar kalau hidup ini ya you are adalah hambanya Allah gitu. Yang berarti di sini cuma Allah. Jadi kalau mau hidupnya ada artinya, kita harus menjadi hamba yang mengabdi sama Allah. Selain itu nggak ada artinya. Semua adalah keputusanku sendiri. Fokusnya bukan pada ya aku begini karena diginiin. Ganti kalimatnya untuk mengganti mindset kita. Aku di sini melakukan ini adalah pilihanku dan keputusanku, dan semua yang terjadi adalah konsekuensi. Kalau tidak suka, pilih dua hal, pergi atau rubah ekspektasi. Nah itu dia, aku belajar. Aku sebenarnya secara teori paham, tapi kadang hati ini belum menerima ya. Jadi aku lagi berusaha memahami si perasaan kalau apapun yang terjadi, enak nggak enak, terutama buat yang gak enak, itu memang hasil dari keputusan kita sendiri. Kalau kita mau berada di suatu tempat atau kita membuat keputusan untuk ada di suatu tempat, baik itu disuruh maupun gak disuruh, kita kan bisa bilang iya atau enggak. Nah itu keputusan kita. Setiap pilihan itu mengikutilah sebuah konsekuensi. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kalau kamu milih ini, kamu siap konsekuensi ini. Kalau kamu milih itu, kamu siap konsekuensi itu gitu. Jadi aku percaya bahwa semua adalah hasil dari keputusan kita. Jangan pernah menyalahkan apa yang terjadi di sekitar kita atau eksternal terhadap kita. Ada dua hal yang harus kita lakukan ketika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atas keputusan kita. Pergi, cari tempat yang lain. Atau dua, rubah ekspektasinya, sesuaikan dengan tempat kita. Bagaimana kebiasaan perawatan diriku berjalan? Apakah perawatan itu masih ada artinya? Apakah aku harus tetap mengikuti kebiasaan itu atau mengganti kebiasaan tersebut? Ini kayaknya aku mau sedikit ganti karena di awal tahun ada beberapa hal yang ternyata aku nggak bisa jalanin sekarang ini. Sempet ke off karena aku lagi hamil, akhirnya jadi nggak berjalan lagi. So aku ganti yang lebih sesuai dengan keadaan aku. Itu reading book. Di awal tahun aku bikin kebiasaan reading book berjalan, jadi aku tetap pakai. Reading Al-Quran itu juga berjalan sambil bacain buat Gavin. Watch video atau source itu juga tetap, aku masih rajin banget nonton video-video inspirasi dari orang-orang yang sudah banyak pengetahuannya. Terus face skincare itu juga tetap, setelah hamil, setelah melahirkan, aku udah boleh lagi pakai skincare. Kemudian minum air mineral 2,5 liter sampai 3 liter. Jadi sebelumnya ini gak terlalu fokus aku, tapi karena aku sekarang lagi menyusui, aku jadiin ini fokus aku. Ini hal yang baru, yang aku gak tulis di awal tahun. Kemudian home workout, supaya badannya gak beleber habis melahirkan. Perempuan harus agak ekstra ya menjaga badannya karena dia punya potensi melar-melar. Nah itu juga baru aku sesuaikan dengan keadaan aku yang sekarang. Apa yang paling aku senangi dari berjalan ke depan? Aku senang berjalan ke depan karena ada harapan aku akan diampuni oleh Allah gitu, dan diridhoi hidupnya. Motivasi bahwa Allah lebih suka menyukai hal-hal kecil yang konsisten. Itu yang bikin aku senang juga berjalan ke depan. Motivasi bahwa orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Dan pengalaman baru yang seru, ngajarin aku banyak pelajaran jika aku mau mengambil pelajarannya. Dan yang terakhir adalah kita bisa look beyond what we see. Kalau kita selalu upgrade diri, selalu berkembang, meningkat, berjalan ke depan, ada sesuatu, kita tetap di tempat yang sama, tapi kita melihatnya lebih jauh ke dalam. Jadi kayak kita melihat di balik yang dilihat orang lain, atau di balik yang biasa kita lihat sebelumnya. Jadi kita memahami lebih dalam, akhirnya harapannya kita bisa lebih bijaksana kalau melihat sesuatu. Dan ini
kuartal 4-nya. Di sini tema kuartal 4 kita aku belum nulis karena aku masih belum dapat temanya. Tapi goal besar dan goal kecilnya aku sudah tahu mau ngapain. Di sini tim guru menyelesaikan proyek level, pembuatan bahan materi dan modul tahap 1. Programmer input data dan jadiin kelas level di web app e-learning homeschool Tunas Bangsa. Pengaplikasian solusi dari evaluasi meeting bulanan dari kuartal 3. Jadi aku start di Oktober. Ruangan dan area sekolah ditata sesuai dengan prinsip aktif mandiri dan merdeka belajar. Jadi mindset itu bisa kebentuk kalau lingkungan sekitar kita membentuk pikiran itu. So aku percaya ruangan dan area sekolah itu harus ditata sesuai dengan prinsip yang kita anut. Kemudian ini tujuan kecilnya, melanjutkan proyek kebun HSTB Rindang bersama Bunda Sito, guru agriculture di Homeschool Tunas Bangsa. Membuat kolam ikan yang terhubung dengan hidroponik, itu juga sama. Penjualan napak tilas kebangsaan on the spot. Ini IG-nya harus beriklan di IG-nya Homeschool Tunas Bangsa, terintegrasi ke website untuk order turnya. Kemudian pembuatan souvenir garu dari clay atau resin. Area manajemen sampah di STB dan lengkap fasilitasnya. Kemudian sampah dibawa ke bank sampah atau pabrik pengolahan sampah. Pembuatan area olahraga di dekat ruang sarpras itu sudah dirapihkan oleh bagian sarpras kita, tinggal ditaruh alat-alat olahraga. Dan ini rencana bulan Oktober aku, temanya kreativitas dan kolaborasi. Aku goal besarnya belum tahu, tapi ini ada beberapa mini goal. Mini goalnya lebih ke membuat konten edukasi, membuat konten reflection K3 dan planning K4. Ini yang sekarang aku lakukan. Membuat konten kebun hidroponik sekolah, kemudian membuat iklan aplikasi Livebook, membuat video A Day in My Life, clay modeling 1 set tableware, piring, mangkok, mug, dan sendok. Membuat video pengkondisian untuk level mapel PPKN, tes level 1 tentang kewarganegaraan, sama membuat konten tentang pengolahan sampah HSTB episode 2. Itu dia hasil evaluasi kuartal 3 aku dan planning aku buat kuartal 4. Semoga semuanya bisa terwujud dengan baik, bisa berjalan dengan baik, dan apapun kendala yang terjadi dan mungkin ada saja yang tidak tercapai, semoga aku tetap ikhlas dan tetap berorientasi pada solusi dan strategi. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.